Berita hot hari ini datang dari Della Puspita, artis kelahiran 1979 yang mengawali karir sebagai model hingga sering membintangi sinetron ini. 3 Juli kemarin mengabarkan dirinya telah menikah lagi pada 11 Mei 2023 dengan Arman Juliansyah atau yang dikenal dengan Arman Wosi, seorang musisi setelah menjanda selama hampir 10 tahun. Kabar bahagia itu kini diramaikan dengan postingan Susana Tikah yang mengaku sebagai istri sah dari Arman Wosi dan menyayangkan keputusan Della dan Arman yang menikah siri diam-diam tanpa izin di saat Susana Tikah tengah berkabung karena kepergian sang ayah. Lewat akun Instagramnya, seolah menjawab kabar yang beredar, Della memposting IG story dengan tulisan "Jangan cubit aku, cubitan aku suka bikin biru, dan lama pasti sembuhnya", yang dibuat seolah-olah untuk menyindir Susana Tikah. Halo pemirsa Rumpi Belusukan kali ini, Karos akan seru-seruan bareng di konser 4Play Aldi Taher Tribute to Coldplay. Seperti apa sih persiapan Aldi dan siapa aja yang akan mengobrol dengan Kak Ros? Yuk kita saksikan. Hai pemirsa, hari ini saya Kak Rose masih di Rumpi Belusukan No Secret. Nah, kita sekarang belusukannya kemana? Belusukan ke bengkel SCBD karena kita mau melihat seperti apa sih konsernya Aldi Taher. Konser 4Play Aldi Taher. Ngomong-ngomong orangnya, posternya sih udah ada. Orangnya lagi apa nih, coba kita lihatnya. Ini penyanyinya lagi ngedeprok di lantai begini. Saya mau pasangin itu dulu ya. Artis! Ya ampun. Hei, artis! Ini penyanyinya, ini yang mau konser. Kok begini? Bukan Bu, ini mau sunatan. Apa sih ini? Kamu ini Rose. Iya. Ini mimpi apa serius ini? Iya banget. Saya didatengin Rumpi. Ini mimpi apa nih? Ketemu, ya ampun, ini mau konser. Bukan, saya didatengin acara nomor 1 di Indonesia. Aduh makasih ya Kak. Amin. Ya ini benar ini ada yang beli tiketnya benar. Sebenarnya yang beli keluarga saya doang. Jangan gitu dong. Aku dengar sampai Alhamdulillah, tiket Kak. ratusan juta itu laris. Alhamdulillah. Ini saya mau terima kasih kepada pengusaha yang beli tiket 100 juta. Ini konser amal Kak. Oh, konser amal ya. Insya Allah keuntungan saya nyanyi saya akan sumbangkan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya kan pejuang kanker. Iya. Jadi terima kasih supportnya Kak Feni, Rumpi, pemirsa semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, aku dengar juga katanya kamu beli kemarin kurban sapi juga dari hasil ini konser. Alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Yang hasil konser ada satu, hasil saya off air juga ada. Jadi dua belinya? Dua sapi. Dua sapi. Masya Allah. Kamu sapi jangan ngeliat sini dong Kak. Sapi. Ini mumpung kamu lagi belum nyanyi kan ya? Ayo kita ajak ngobrol dulu yuk. Sebelum kita lihat Aldi perform, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama sobat lamanya Aldi di Radio Band. Indra Perdana Sinaga, penyanyi kelahiran 1983 ini merupakan mantan vokalis Lila Band yang bergabung sejak 2006 dan memutuskan keluar pada 2019, kemudian bergabung bersama Ada Band sebagai vokalis pada tahun 2020. Pria yang menikah dengan finalis Putri Indonesia 2009 bernama Feby Rizky Andika Siregar ini dikaruniai seorang anak perempuan pada 2020 yang diberi nama Bayi Hati alias Sinaga melalui program Bayi Tabung setelah 8 tahun pernikahannya. Pernah diajak bergabung dalam sebuah band bernama Radio yang beranggotakan Raffi Ahmad, Denny Rumende, dan Oki untuk menggantikan Irwansyah sebagai vokalis pada tahun 2004. Benarkah Naga tidak tahu saat diajak bergabung ke Radio Band oleh Aldi Taher untuk menggantikan Irwansyah? Dan mengapa Naga jarang memposting kebersamaan bersama keluarganya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa Rumpi Belusukan masih di konser 4Play-nya Aldi Taher. Ini keren banget loh kita ini supporternya Aldi Taher nih, orangnya mana. Kita datang ini nih dulu. Sahabatnya ya, ada Naga ada. Ada ya, Naga ada sekarang. Kebetulan ada. Dulu sih kenalnya Naga Lila, sekarang Naga ada band ya kan. Tapi siapa sangka bahwa dia dulu adalah teman casting barengnya Aldi Taher. Astaga, padahal kamu vokalis ya. Tapi kok casting apa? Bentar, jadi dulu tuh 2004 tuh merantau ke Jakarta, terus ngasih demo-demo musik keliling tuh dari satu label ke lain.
Terus ternyata kan untuk dapat produser tuh nggak semudah yang dibayangkan kan. Pada tahun itu, di tahun 2004 tuh akhirnya pergi casting iklan waktu itu. Pokoknya Casting apa iklan. aja kerjain apa dulu aja deh. gitu casting. Tiba-tiba pas casting lagi nunggu gitu sampai kecil samperin. Tapi waktu itu dia udah artis nih, udah model video klipnya Ada Band Manusia Bodoh. Oh ya ampun, ya ampun. Oh iya kan? Dia model video klipnya Ada Band Manusia Bodoh. Sekarang dia vokalisnya. Itu lucu, kayak kehidupan tuh lucu banget. Dia udah, wah pokoknya lagi hype lah waktu itu dia model Manusia Bodoh, terus cover boy-nya majalah gitu, majalah Nekal gitu. Oh iya. Jadi pas lihat dia, wih artis nih. Terus dia nyamperin duluan, bro, dengan stylenya yang biasanya kayak sekarang ini sama. Ya emang kayak sekarang ini, emang yang orang mungkin ngeliatnya so asik gitu kan, datang terus ngapain? Oh iya gue ke Jakarta buat ngasih demo lagu. Mana dengerin? Mana waktu itu bawa Walkman kan, sama CD demo dengerin. Asik nih, gue juga punya band. Dia bilang gitu, gue juga punya band. Udah sampai di situ, udah selesai tuh, bisa kita nggak ketemu lagi. Nah tiba-tiba di satu momen, kok kita tiba-tiba ada di iklan yang sama, kita main di iklan yang sama. Dia main talentnya, aku support talentnya. Waktu itu kita syutingnya di KL, di KL tuh, pas di sana dengan segala macam kegilaannya itu lah, dengan gila-gila segala macam. Udah nyambung terus dengerin musik, oh lagu lo enak nih. Akhirnya pas pulang ke Jakarta dia bawa ke studionya dia, teman-teman bandnya dia, yang ternyata drummernya Raffi Ahmad, yang kita nggak tahu dari situ. Radio. Kamu dia udah terkenal juga Raffi Ahmad kan? Raffi kan udah main di Senandung Masa Bubar waktu itu kan, udah main sinetron, udah stripping. Tapi masih ada Irwansyah nggak di situ? Nah, gue nggak tahu tuh ternyata vokalisnya mereka kan Irwansyah. Terus tiba-tiba diajak latihan kan, latihan kita mau perform, diajak latihan dengan formasi yang baru tuh, ada Raffi, ada Aldi, ada sekarang gitarisnya ikut nih ngiringin dia nih. Mende nih gitaris dari zaman dulu. Oh dari radio? Iya, ngiringin Aldi Taher sekarang. Terus ada semua lagi latihan, lagi seru-seruan di studio, tiba-tiba ketuk-ketuk Irwansyah datang. Waktu itu datang, mereka berantem ternyata Irwansyah belum keluar waktu itu. Kamu jadi saksi? Kamu jadi saksi? Gue nggak tahu gimana dong. Berantemnya gara-gara apa? Gara-gara dia telat? Iya, tiba-tiba waktu itu vokalis radionya diganti gitu loh, dari Irwansyah ke aku gitu kan. Kan aku nggak tahu posisinya pada saat itu vokalisnya Irwansyah. Padahal kamu cuma disuruh main doang? Juga, cuma datang, bro, ya ayo main dong, ngejam sampai ada serius manggung gitu. Gitu. Jadi Irwansyah didepak ternyata. Tapi lebih sukses kan dia, lebih sukses. Suksesan dia kan. Gitu, albumnya juga booming. Dia sukses duluan. Sama Acha Septriasa ya waktu itu ya. Iya, lagunya lebih sukses. Ada ceritanya lucu banget, tapi di sini ya tulisan bahwa kamu juga menyebut Aldi Taher itu sebagai guru gitu. Banyak hal kamu belajar dari dia. Apa yang kamu belajar dari Aldi Taher? Jadi pas awal aku tuh dulu dari Pekanbaru merantau ke Jakarta, terus bener-bener kalau orang bilang mungkin culture shock kali ya, maksudnya nggak biasa dengan kehidupan di Jakarta yang orang-orang tuh serba nggak kenal pun kayaknya asik, tegur sana terus sini saling sapa. Ternyata kan memang komunikasinya seperti itu kan. Nah, banyak belajar tentang gimana menyapa orang yang belum dikenal, terus gimana punya percaya diri itu emang dari dia, serius. Jadi dulu tuh aku benar-benar orang yang introvert, jadi taunya ya udah kasih demo, ada yang produserin, terus ya udah kita jalani. Ternyata kan nggak semudah itu gitu dalam kita berinteraksi sosial dengan ya minimal teman-teman yang ada dalam satu lingkungan hiburan gitu, ternyata nggak seperti itu. Nah, belajar itu dari dia. Jadi kamu gimana belajar, kan gaya dia kan bro dia gitu, gaya kamu gimana? Jadi kamu ya, ngikutin dulu juga tuh kalau ketemu orang tuh nunduk gitu kan. Maksudnya paling nggak tuh dia tuh ngasih kepercayaan diri. Udah bro, lu kalau mau ketemu orang atau kalau mau ngomong udah ngomong aja, sampein aja, ngadepin aja. Jadi tuh punya percaya diri yang kayak kita lagi mau manggung nih dulu radio ya nggak punya lagu hits juga kan. Terus main dengan mungkin band yang lebih punya lagu atau di depan orang, dia tuh di belakang panggung tuh kayak pelatih yang punya encourage, udah bodo amat, nggak ada bodo amat, mereka nggak tahu lagunya, nyanyi aja, pede aja gitu, kayak gitunya. Dia mengencourage kamu atau mengencourage semua juga? Dia mengencourage semuanya. Termasuk mengencourage Raffi Ahmad? Ya kalau mereka kan dua-duanya memang pede, udah gitu kan. Ya, pada saat itu dua-duanya udah star lah. Terus berarti kamu udah berapa lama, sampai di situ berapa lama kamu ngeband sama radio tuh, berapa lama? Sama radio tuh sebentar kok. Habis itu bubar? Cuma setahun lah. Setahun doang kok. Setahun 2005 tuh udah pada sibuk masing-masing. Terus yang lucunya lagi, Mende tuh gitaris radio. Ya, mungkin karena yang lain sibuk, Raffi sibuk, Aldi juga pada saat itu udah mulai sibuk juga kan. Dia ngirimin lagu yang kita tulis bareng-bareng ke nama acaranya Cipta Lagu Populer, Cilapop itu. Nah ternyata lagunya masuk dan sebagai penyanyi juga masuk pada saat itu. Nah aku akhirnya ikut di kompetisi itu dan karena masuk sebagai finalis waktu itu dikontrak lah. Kontrak itu yang membuat akhirnya gak bisa lagi gabung sama radio kan karena udah ikut ke situ. Nah
pas aku kontrak sama Cilapop, radio juga dapat tawaran dari label pada saat itu, dan akhirnya harus ganti vokalis lagi. Begitu emang ya kehidupan Sejarah. ini kita nggak pernah Nggak tahu tahu, ya, dari bener. ketemu ini sampai akhirnya membawa ke sini. Dia sekarang jadi vokalisnya Ada Band dan model Aldi hidupnya Taher Aldi dulu Taher. modelnya Manusia bodoh. band manusia, band apa Ada Band juga. Band Ada Band ya kan. Oke, ini ada artikel nih, 6 potret jadul Raffi Ahmad pernah jadi anak band bareng Aldi Taher dan Indra Sinaga gitu ya. Ada foto-fotonya, aduh ini seru banget ya. Itu di studio tuh. Oh, di kamarnya Raffi tuh kayak waktu. Di kamarnya Raffi. Jadi dulu kan base-nya tuh kamar Raffi, terus ada studio. Jadi kamarnya tuh ada ya buat main game apa segala macam, bener-bener teman-teman yang belum nongkrong. jadi rumah istana Belum, Sultan belum ya. Belum. Oh, iya ampun. Masih yang bener-bener nongkrong. Kocak banget ya. Nah, kan sekarang nih kamu berarti udah lama banget kan kenal sama Aldi Taher. Kamu tetap kontekan terus atau sempat lama nggak ketemu Aldi Taher sampai akhirnya sekarang dia muncul dengan fenomena baru? Masih sering halo-halo ya? masih. Terus kamu Masih sekarang paling nggak WhatsAppan, paling dia paling sering ngasih voice note. tadi dikasih sering kasih voice Sering note? kayak, lagi di sini bla bla ngobrolnya pakai voice note. Oh iya. Dia aku WhatsApp dia Ya, jawabnya balas pakai voice voice note, note. bener kan? Gitu. Iya. Nggak, kamu sendiri ya sebagai teman lama terus ngeliat Aldi dengan fenomena dia yang sekarang gitu, yang menurut kamu dia tuh sama aja kayak dulu atau lebih daripada dulu? Dulu tuh dia memang kayak gitu. Heeh. Jadi dari awal ketemu dia memang kayak gitu, sepede itu yang bisa kalau tiba-tiba lagi macet-macetan di jalan, terus dia langsung naik ke atas kap mobil teriak-teriak di antara kemacetan itu. Teriak berdiri di atas kap mobil, teriak-teriak apalah, neriakin orang atau segala macam sepede itu. Memang kayak gitu. Terus dalam perjalanannya sempat jadi orang yang agak serius. Mungkin waktu sakit ya, sempat jadi orang agak serius. Apa-apa diseriusin waktu itu. Apa-apa gitu? diseriusin, terus Lebih sensitif ya? lebih sensitif. Pokoknya apa-apa diseriusin lah di tahap itu. Sampai akhirnya sekarang gila lagi, balik lagi. Oh, jadi ini sebenarnya udah balik lagi kayak zaman dulu ya? Balik lagi. Tapi kan dulu kan Saya suka image, itu, saya suka itu. tapi kan dulu sempat ada masa-masa di mana image dia tuh ganteng gitu. Oh, Awalnya sekarang kan gitu kayaknya kan, maksudnya tahu. awalnya kemunculan dia kan mungkin Karena orang model. melihat dia, oh mirip Nicholas Saputra stylenya gitu kan, mungkin rambut keritingnya Rangga dia ADC kan, dia kan semuanya cool gitu kan, dia nggak cool sama sekali. Jadi kamu nggak heran ya dengan dia yang Nggak. nggak Jadi heran? benar-benar pas dia muncul dengan segala macam kegilaan itu, terus baca-baca komen Dan itu, lebih religius gitu? lebih religius ya, lebih religius. Itu ya. juga perubahannya yang kamu lihat ya? Iya. Itu sebelum dia operasi yang cancer kemarin, itu dia memang udah lebih religius. Oh gitu? Jadi udah yang kalau ketemu ya dari yang dulunya kita begajulan gitu ya, sampai akhirnya sebelum yang dia cancer tuh dia memang udah ya paling nggak sedikit banyak dia udah ngomongin yang ya soal agama, terus nyaranin sholat apa segala macam. Oh udah? Oh oke. Baiklah. Nah ini kan maksudnya, terus kamu lihat ya, dia pada saat dia sakit, terus kemudian kan pandemi juga ya kan, itu kan memang semua ya, dunia hiburan kan juga ini, kan dia juga mengalami itu masa-masa susah gitu. Terus sekarang kamu lihat dia dengan menjadi dirinya gitu ya banyak orang mulai appreciate juga gitu, bahwa dia ternyata suaranya bagus ya, ternyata keanehannya itu adalah ciri khasnya dengan lagu-lagu ciptaannya gitu yang out of the box. Sebenarnya dia musikalitasnya oke lagi, bagus lagi. Saya dari dulu dia dengerinnya mau Britpop. Dia dengerin apa bener-bener yang dandanan dia dari dulu, dia kebanggaannya bendera Inggrisnya dengan Jim Morrisonnya, The Who. Itu dari dulu Emang ya? dari dulu. Oh, itu tuh temannya tuh. Gimana lu? Biasa. Macan. Jemurin pakaian. Ada dulu popok. Popok apa? Ustazah. Anak Ustazah. Dia salib. anak lu nggak gede-gede pakai popok mulu. Iya. Ini buat Soalnya apa? gue juga masih pakai popok. Ini buat apa ini? Persiapan konser, Bu. Apaan? Buat apanya? Ini Ini buat pasti buat di jari kan? Buat lu taruh gitu kan? Oh, ini buat lakban. buat jari sepatu. saya nih. Lalu lakban di tangan kan? Oh gitu. Raffi Ahmad hadir nggak? Telepon. Radio Band ngumpul. Irwansyah nggak ludak. Ya kan dia cerita sih. Gue cerita pas kita lagi latihan tiba-tiba Irwansyah Irwansyah pecat gara-gara datang. dia nih. Kagak kan gue nggak tahu. Suara lebih bagus dari Enggak. Irwansyah. Tapi dia lebih booming kan? Iya, benar-benar. Oke, kita mau nanya sekarang di radio band ya. Ya. Siapa yang di radio band yang paling dulu ya, Pak? Dulu paling banyak ceweknya. Sering banget ganti-ganti cewek. Siapa? Istri kita pada nonton ya. Jangan diungkap, Bra. Ya kan dulu. boleh ya? Dulu kan masih lajang. Ya udah pasti Raffi Ahmad lah. Sebenarnya dia juga lagi. Oh ini juga. Dia takut kan?
Siapa yang sering bolos latihan? Bolos latihan? Enggak, kita semangat semua latihan deh. Irwansyah lah, makanya Oh, dipecat. iya. Oh, itu kan enggak. Dendam banget dari dalam hati. Sekarang masih berteman nggak sih sama Irwansyah? Sahabat dong. Oh sahabat ya? Irwansyah tuh ustadz kita ya bro. Ah, iya, Bang. Lu Yang juga. ngajarin kita nyanyi tuh Irwansyah bu. Gimana? Aku memang pencinta wanita, tapi ku memang buaya. Gimana sih? Aduh, siapa yang honornya paling banyak di band kalian itu? Honor waktu itu. Siapa? Waktu Siapa itu. lagi? Siapa lagi? Drummer kita. Oh bisa? Tapi dia mau bagi rata loh. Oh dia nggak ngambil honornya bu? Iya, benar. Oh dia nggak ngambil honornya? Kalau Dia, dia dia kan udah honor dia di sinetron lebih gede daripada bandnya. Mobil dia aja dia masih pakai. Ah. Saya pakai mobil klasik, mobil tua. Dia udah terbaru. Ya. Oh, wow baik sekali ya. Raffi Ahmad tuh memang the best udah. Guru kita ya. Semua guru. Dia nggak ini, dia Siapa yang, aduh fansnya banyak ngartis banget. Ya Raffi Ahmad lah ya. Sama sih waktu itu soalnya gini. Heeh. Waktu itu Raffi, Irwansyah, Naga, sama kita semua masih sama, belum ada yang terlalu nongol menonjol. banget, iya. Yang terkenal banget tuh waktu itu Nicholas Saputra. Oh. Tapi kan nggak di radio dia. Iya kan? Pada saat itu yang melejit Nicholas Saputra lah. Kalian belum kelihatan ya, oke. Siapa yang orangnya mudian? Saya manusia kan semua kadang mudik kadang enggak kak. Kak Fenir suka kadang mudik. Enggak, kalau aku bukan kadang, tiap hari. Guru mudi ya, guru Siapa mudi. yang bosi, setengah Nggak tur. ada. Sama Nggak ada. rata. Enggak. Nih kerennya radio band itu, walaupun Raffi Ahmad yang punya studio ya, yang punya rumah dia nggak pernah ngebosi. Ya apalagi kita yang numpang ya, tiba-tiba ngebosi. Nggak tahu diri ya. Siapa yang banyak maunya? Banyak maunya. Nih. Udah ungkap aja lah. Termasuk yang banyak maunya. Oh termasuk. Apa maunya maksudnya kayak gimana? Enggak, banyak maunya karena banyak referensi kali ya. Oh, banyak oke. referensi, Ih, dia ada, terus dia ada clip on Oh, dia nggak ada. Terus Kayak sekos. di panggung kan dia selalu yang pengen jadi apa? Jadi atensi penonton. Oh, gitu. Dari audiens. dulu Jadi dia semuanya begini. vokalis tuh kadang-kadang nggak perlu banyak ngomong, jadi dia lebih banyak ngomong. Jujur ya, saya kan bekas vokalis bu. Tiba-tiba dia nyanyi. Kadang tuh saya nyanyi dia ngeliatin. Vokalis gua apa lu sih? Oke, baik. Kita masih ngobrol lagi ya abis ini. Masih ngobrol sama Naga, masih ngobrol juga sama Aldi Taher. Jadi jangan kemana-mana karena ada banyak rahasia-rahasia dari Aldi Taher yang akan dikuak sebelum dia konser di Foreplay. Pina coladas in the sunshine. Yeah, I need it just one time. When it's snowing up. Nah, sambil menunggu Aldi selesai latihan, kita lanjut ngobrol dengan Naga yuk. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kali ini kita ada di backstage. Gaya ya? Keren loh. Gila loh, pakai Gila, backstage. apa Perasaan biasanya tidur di rumah panitia. Nah. Kan? Sekarang udah ada backstage. Wajar, keren. Sekarang kita mau di script foto ini buat kamu Naga ya. Ini di script fotonya adalah Aduh, ini dua kesayangan. dua kesayangan. Aduh, so sweet banget sih. Karena gua nunggu 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun sampai akhirnya dikaruniai buah hati. Jadi umurnya sekarang 3 Bulan 9 ini 3 tahun. 3 tahun. Bulan 3 tahun. Gimana rasanya akhirnya setelah 8 tahun, anaknya perempuan lagi ya kan? Aduh. Itu berarti bapaknya bandel nggak? Katanya gitu ya? Katanya gitu ya? Enggak lah. Enggak ya? Rasanya tuh kayak apa ya? Jatuh cinta lagi gitu, tapi dibolehin sama istri. Oh, sama perempuan lain, Iya. tapi dibolehin sama istri Dibolehin karena sama istri. anak sendiri Iya, ya? Bener. Aduh beda banget rasanya ya, anak perempuan tuh sekarang dia baru mau masuk 3 tahun tapi udah ngerti gitu, papanya kerja atau papanya capek apa segala macam udah ngerti. Oh, lebih udah. perhatian gitu ya, lebih Udah posesif. bisa berantem, tapi habis berantem bilang I love you, papa. iya. Jadi love and hate relationship-nya udah mulai dari kecil. Aduh gemes ya. Tapi kalau boleh tahu nih, ya kamu 11 tahun menjalani pernikahan ini, menurut kamu apa sih yang menjadi kunci sehingga 11 tahun, 8 tahun menanti punya momongan gitu sampai sekarang melewatin pandemi juga gitu ya. Apa yang membuat kalian itu masih tetap apa ya, stick together? Komunikasi, terus ya ketika menikah kan benar-benar yang bukan hanya karena saling cinta pasti ya, maksudnya karena cinta, kemudian komunikasi yang baik, terus benar-benar jadi sebuah tim yang saling support satu sama lain dalam hal apapun, gitu. Baik itu keseharian, baik itu mungkin partner dalam kayak apa ya, kayak diskusinya tuh tidak hanya tentang yang romantis aja sih, kayak kita ke depan mau ngapain, 5 tahun lagi apa, 10 tahun lagi kita siapin apa. Kalau kalian bisa punya masalah,
Atau misalnya ada ketidaksepahaman atau ada yang kamu nggak suka atau dia nggak suka gitu, gimana cara nyelesainnya? Biarin aja, mungkin salah satu akan marah dulu kan. Marah, oke, dibiarin aja marahnya. Dibiarin aja marahnya? Maksudnya marah-marah aja dulu. Marah-marah aja dulu, tapi pas sudah tenang baru kita ngobrol Ngobrolin. lagi. Ya. Pernah nggak sih ada momen dimana udah kesel-keselnya numpuk, nggak bisa ngomong nih sama pasangan, terus kalian curhat sama orang lain? Oh enggak. Enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena memang, ya tadi memang orangnya introvert juga ya. Maksudnya sedekat-dekatnya sama orang pun, bahkan sama sahabat pun kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang menurutku sangat private. Aku nggak ceritain sama dia sih. Jadi kamu kalau misalnya ada masalah apa yang ingin kamu sharing cerita tuh ke siapa biasanya? Kemana? Ke Tuhan. Oke, dia ada Q&A dari netizen ya. Kak Naga, apa pesan Kak Naga untuk laki-laki yang menyakiti istrinya dengan berselingkuh?